Ghaus Abdul Razak, penyebar Islam di Lombok yang makamnya dikeramatkan. Selain Sunan Perampen, Pangeran Sungapati, Datuk Ribandan, dan tokoh lainnya, terdapat satu nama tokoh yang diklaim sebagai penyebar agama Islam di Lombok. Namanya adalah Sheikh Nur Ar-Rasyid. Ia adalah seorang ulama yang disebut berasal dari Jazirah Arab. Dalam buku sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740 hingga 1935, karya Jamaluddin disebutkan, Sheikh Nur Rasyid bersama rombongannya awalnya berlayar menuju ke Australia. Namun karena satu dan lain hal, rombongan ini akhirnya singgah di Lombok. Di Lombok, Sheikh Nur Rasyid menetap di Bayan. Ia kemudian menikah dengan anak raja setempat yang bernama Denda Bulan. Dari pernikahan ini lahir seorang putra yang diberi nama Zulkarnain. Zulkarnain kemudian menikah dengan Denda Islamiyah, dan hasil dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang bernama Denda Komariah. Di kalangan masyarakat Sasak, Denda Komariah ini dikenal sebagai Dewi Anjani. Kelak, Zulkarnain ini disebut menjadi Raja Selaparang. Mengenai ini, Jamaluddin tidak sepakat jika Zulkarnain disebut sebagai Raja pertama Selaparang, karena data yang ada bertentangan dengan keterangan di atas. Data dari berbagai sumber menyebut saat Sunan Perampen datang ke Lombok pada sekitar tahun 1545, raja yang diislamkan bernama Prabu Rangkesari yang beragama Weratsari. Ada kemungkinan Zulkarnain ini adalah Prabu Anom, seorang raja Selaparang yang berasal dari Bayan. Kembali ke Sheikh Nur Ar-Rasyid, karena ia adalah seorang yang zahid, maka orang Lombok memanggilnya dengan sebutan Ghaus Abdul Razak. Ada dua tempat yang diklaim sebagai makam dari Ghaus Abdul Razak. Pertama, di makam patung yang ada di Bayan, dan kedua di makam Lombalo, Tanjung Karang. Menurut Jamaluddin, Ghaus Abdul Razak memang tokoh nyata yang pernah menyebarkan Islam di Lombok. Namun, kedatangannya diperkirakan setelah kedatangan Sunan Perampen ke Lombok. Makam Longbalok yang disebut sebagai salah satu dari makam Ghaus Abdul Razak sampai sekarang banyak diziarahi oleh masyarakat Lombok. Tempat ini disebut-sebut sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh. Benar tidaknya kembali keyakinan masing-masing saja. Yang jelas, keberadaan makam Longbalo adalah warisan situs religi yang patut kita jaga, karena keberadaannya telah memberikan berkah bagi warga sekitar.